Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Nur Aini, NIM 202241015. Saya akan mempresentasikan zat pengatur tumbuh pada tanaman cabai untuk memenuhi tugas kuliah fisiologi tumbuhan. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Invigorasi benih dengan berbagai zat pengatur tumbuh tanaman cabai keriting. Penulis Dava Swasambayu Muharam Elia Azizah pada tahun 2021, nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah. Latar belakang, agar bisa mendapat tanaman yang dapat memproduksi buah dengan baik, maka benih harus berasal dari buah yang baik dan sehat. Benih dapat mengalami penurunan vigor dan viabilitas benih. Tujuan, untuk mengetahui zat PT alami yang mempunyai viabilitas dan vigor benih cabai keriting terbaik pada benih yang baru dan kadaluarsa. Metodologi menggunakan rancangan acak kelompok dengan kombinasi 10 perlakuan dan diulang 3 kali sehingga terdapat 30. Variabel pengamatan, analisis dilakukan pada semua data hasil pengamatan ujian. Uji F dilakukan taraf 5%. Hasil penelitian. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa perlakuan ini memberikan pengaruh yang nyata terhadap benih yang baru panen. Hasil analisis uji DMLT taraf 5% menunjukkan bahwa kombinasi sumber benih dan ZPT memberikan pengaruh nyata terhadap indeks vigor variabel teramati. Hasil analisis ragam taraf 5% menunjukkan bahwa kombinasi sumber benih dan konsentrasi gibberellin berpengaruh nyata terhadap sinkronasi pertumbuhan. Kesimpulannya, hasil yang signifikan dicapai dari kombinasi benih baru, panen, dan berbagai macam zat pengatur tumbuh yang berpengaruh terhadap daya berkecambah, indeks vigor, dan keserempakan tumbuh. Hasil tertinggi diperoleh dari perlakuan ZPT kimia E dengan daya berkecambah 100%, indeks vigor 63%, dan keserempakan tumbuh 91%. Sementara itu, perlakuan ZPT alami diambil D menghasilkan daya berkecambah 96,33%, indeks vigor, dan keserempakan tumbuh alami. Tumbuh 90%. Next. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Peran Trichoderma hertzianum sebagai penghasil zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan dan produktivitas varietas cabai. Penulisnya Eka Fitria, Eli Kusumawati, Baktiar Basyah, dan Ansis. Tahun disetujui pada tanggal 26 April 2021. Nama jurnal yaitu J.R. Agron, latar belakang kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai yaitu layu fusarium. Untuk mengatasi hal tersebut dapat diberikan dengan Trichoderma hertzianum. Trichoderma hertzianum merupakan jamur antagonis yang diaplikasikan sebagai pengendali penyakit pada tanaman. Tujuan untuk mendapatkan varietas cabai dan dosis pelet T. hertzianum yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan cabai sehingga dapat digunakan sebagai teknologi budidaya pada tanaman cabai. Metodologi, bahan yang digunakan adalah pelet T. hertzianum 1 kg, tanah etinsol, pupuk kandang, skam, insektisida. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan kelompok lengkap teracak. Variabel pengamatan. Variabel yang diteliti adalah tinggi tanaman, jumlah cabang, lebar kanopi, panjang akar, bobot kering tanaman, bobot kering akar, bobot berangkasan basah, bobot buah per tanaman. Hasil analisis dianalisis menggunakan analisis seragam dan uji jarak berganda Duchamp. Hasil penelitian, hasil analisis seragam pada tabel 1 menunjukkan bahwa faktor varietas cabai berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 20, 40, dan 60 HST. Namun, dosis pelet T. hertzianum tidak memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman. Analisis seragam menunjukkan bahwa faktor kultivar berpengaruh sangat nyata terhadap lebar tajuk cabai pada umur pohon 20, 40, 60.
Namun, dosis perlakuan tersianum tidak berpengaruh nyata terhadap tajuk pada tanaman tersebut. Tajuk pada umur tersebut. Analisis seragam menunjukkan bahwa koefisien dosis pelet T. herzianum tidak berpengaruh terhadap lebar kanopi tanaman pada umur tersebut. Kesimpulannya, pada perlakuan varietas ladu memberikan hasil terbaik pada variabel tinggi tanaman pada umur 20, 40, 60 HST, panjang akar, berat batang, berat batang basah dan kering. Next. Jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Rancangan Penyuluhan Aplikasi Zat Pengatur Tumbuh Gibrelin pada Tanaman Cabai Rawit. Penulisnya Ellen Trudis Bupukale pada tahun 2023. Nama jurnal ilmiah vokasi. Latar belakang, zat pengatur tumbuh yang dapat digunakan produksi pada tanaman cabai yaitu gibrelin. Gibrelin dapat mempengaruhi sifat genetik dan proses fisiologi yang terdapat pada tumbuhan. Tujuannya untuk mengetahui zat PT gibrelin yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Variabel pengamatan, parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, jumlah bunga, jumlah buah, bobot buah, dan produksi. Hasil penelitian, zat PT dari rebung bambu memiliki kandungan gibrelin yang tinggi sehingga dapat merangsang perpanjangan pada sel sehingga tanaman jadi lebih tinggi. Hasil terbaik zat PT gibrelin pada perlakuan P1 sampai P5. Hal tersebut dikarenakan gibrelin yang tinggi dapat meningkatkan laju fotosintesis. Hasil terbaik pada perlakuan zat PT gibrelin P1 sampai P5. Hal tersebut dikarenakan gibrelin berfungsi memacu pertumbuhan vegetatif seperti pembesaran batang. Hasil terbaik pada zat PT gibrelin berlakuan P5. Hal itu karena ekstrak rebung mengandung gibrelin yang dapat proses timbulnya bunga. Hasil terbaik pada perlakuan P1 sampai P5. Hal itu karena penyemprotan gibrelin dapat mencegah kerontokan bunga. Hasil bobot terbaik pada perlakuan W1 sampai P5 karena pemberian gibrelin dapat meningkatkan jumlah bobot buah. Kesimpulan, pengaplikasian ZPT gibrelin berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai rawit. Jurnal yang keempat dengan judul Peran ZPT alami dalam induksi pembungaan dan produksi berbagai varietas tanaman cabai. Penulisnya yaitu Alfriado Igo F. Siahan Sukendah Sutini. Pada tahun 2021, latar belakang upaya untuk meningkatkan produktivitas melalui pembungaan pada tanaman cabai biasanya terganggu yang dapat menyebabkan kerontokan bunga. ZPT sitokinin dan gibrelin dapat meningkatkan produktivitas pada tanaman cabai. Tujuannya untuk mengetahui respon tanaman cabai terhadap ZPT alami. Metodologi. Konsentrasi yang digunakan pada penyemprotan ekstrak jagung muda adalah 3 mili per liter, 6 mili per liter, dan 9 mili per liter yang dilarutkan ke dalam 1 liter air. Variabel pengamatan. Data penelitian diperoleh dengan mengamati tinggi tanaman, jumlah daun, waktu muncul bunga, jumlah bunga per tanaman, fruit set, jumlah cabai per tanaman, berat cabai per tanaman, berat cabai per buah, berat cabai per tanaman, per panen, berat total cabai per tanaman. Hasil penelitian yaitu hasil yang didapat tinggi tanaman cabai dengan melakukan ZPT ekstrak jagung. 3 varietas tanaman cabai berbeda tidak menunjukkan adanya interaksi pada parameter tinggi tanaman untuk semua umur tanaman. Konsentrasi ZPT alami jagung muda berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun. Konsentrasi ZPT alami muda tidak berpengaruh nyata terhadap waktu muncul bunga. Pemberian ZPT alami jagung muda hasil terbaik pada konsentrasi 3 mili per liter. Untuk jumlah bunga, pemberian ZPT dari ekstrak jagung tidak meningkatkan fruit set tanaman cabai serta signifikan. Pemberian ZPT dari ekstrak jagung berpengaruh pada jumlah cabai per tanaman dengan konsentrasi pemberian yaitu 3 mili per liter. Pemberian ZPT dari jagung tidak berpengaruh terhadap berat cabai per buah. Kesimpulannya,
Perlakuan ZPT dari jagung 3 ml per liter memberikan variabel terbaik pada parameter jumlah daun, jumlah bunga per tanaman. Next. Jurnal yang kelima, yaitu dengan judul Intensitas Pemberian Zat Pengatur Tumbuh dan Dosis Pupuk NPK terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Cabai Rawit. Penulis Muhammad Abdul Munib Oktarina Bejo Suroso pada tahun 2015. Latar belakang untuk mendapatkan produktivitas yang baik pada tanaman cabai, diperlukan pemberian ZPT dan unsur hara makro dan mikro yaitu NPK sebagai salah satu unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas pemberian ZPT dan NPK pada tanaman cabai rawit. Metodologi, bahan yang digunakan adalah benih cabai rawit, ZPT, pupuk NPK mutiara, insektisida, fungisida, dan plastik hitam perak. Alat yang digunakan yaitu hand traktor, cangkul, sabit, gembor, timba, hand sprayer, timbangan, penggaris, label, tugal, dan alat-alat tulis. Penelitian ini dilaksanakan secara faktorial dengan pola dasar RAK, faktorial dengan 3 ulangan. Variabel pengamatan, pelaksanaan penelitian meliputi pembibitan, persiapan lahan, yaitu dengan mengambil sampel tanah dengan metode komposit untuk mendapatkan data analisa tanah. Kemudian proses pengolahan tanah dengan 3 kali proses bajak. Langkah selanjutnya ialah pemasangan mulsa, penanaman, perawatan, dan pemeliharaan yang di dalamnya berisi penyulaman, pemupukan, penyemprotan, ZPT, pengendalian hama penyakit, dan terakhir panen. Hasil penelitian, pemberian ZPT berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman umur 246 MST dan berpengaruh nyata pada umur berbunga dan jumlah cabang. Sedangkan pada jumlah buah, berat buah tidak berpengaruh nyata, sedangkan pemberian ZPT dan NPK tidak berpengaruh nyata. Kesimpulan, perlakuan pemberian ZPT dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai. NPK dosis 450 kg per ha dapat meningkatkan produktivitas tanaman cabai. Kombinasi pemberian ZPT dan NPK tidak ada interaksi untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai rawit. Jurnal yang ke-6 dengan judul Respon Pertumbuhan dan Hasil Produksi Tanaman Cabai Merah akibat pemberian 2 jenis zat pengatur tumbuh dan dosis pupuk NPK lapis humat. Penulisnya Indah Dwi Astuti Widiwurjani Agus Sulistiono pada tahun 2021. Latar belakang zat pengatur tumbuh merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga tanaman lebih cepat pertumbuhannya dan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Peningkatan produksi suatu tanaman tidak lepas dari pemupukan. Selain penambahan ZPT, upaya yang harus dilakukan yaitu memberikan unsur hara untuk proses pertumbuhan tanaman yang berupa unsur hara makro dan mikro. Tujuan untuk mengetahui pemberian ZPT yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman cabai, mengetahui dosis pupuk NPK, lapis humat setara dengan penggunaan pupuk NPK tanpa lapis humat yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil produksi tanaman cabai merah, dan mengetahui kombinasi perlakuan pemberian 2 jenis ZPT dengan NPK lapis humat terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman cabai merah. Metodologi. Penelitian ini merupakan percobaan faktorial yang disusun menggunakan RAL dan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Variabel pengamatan, parameter pengamatan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, awal umur berbunga, jumlah bunga, fruit set, jumlah buah tiap panen, jumlah buah total per tanaman, bobot buah per tanaman, bobot per buah, panjang buah cabai. Hasil pengamatan analisis dengan statistik menggunakan analisis sidik ragam. Apabila hasil menunjukkan pengaruh nyata
maka akan dilanjutkan uji BNC taraf 5%. Hasilnya yaitu perlakuan kombinasi ZPT dan NPK lapis huma tidak terdapat interaksi terhadap tinggi tanaman cabai. Kombinasi ZPT dan NPK lapis huma terdapat interaksi nyata pada jumlah daun umur 35-70. ZPT dan dosis NPK juga ada interaksi nyata pada awal muncul bunga tanaman cabai. NPK lapis humat tidak terdapat interaksi nyata terhadap jumlah bunga cabai. Kesimpulannya, perlakuan tanpa zat pengatur tumbuh atau kontrol memberikan pengaruhnya sangat nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah bunga, jumlah buah, total pertanaman, bobot buah pertanaman, bobot per buah, panjang buah. Selanjutnya yaitu judul jurnal yaitu pengaruh hormon auksin sebagai zat pengatur tumbuh pada beberapa jenis tumbuhan monokotiledon dan dikotiledon. Penulisnya yaitu Amoh Nurfauzan Hanif Debitama, Iga Ayu Mawarni, Umul Hazanah pada tahun 2022. Nama jurnal yaitu Biologi dan Pembelajarannya. Latar belakang, hormon sebagai ZPT merupakan molekul organik yang diproduksi dari bagian tanaman yang akan diangkut ke bagian yang lain. Hormon pada tanaman sebagai bagian dari sistem regulasi pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertumbuhan ada beberapa hormon yaitu auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, etilen, dan asam traumalin. Tujuannya untuk mengkaji pengaruh hormon auksin sebagai ZPT pada beberapa jenis tumbuhan monokotiledon dan dikotiledon. Metodologi, metode analisis yang digunakan pada penulisan artikel adalah studi literatur dengan metode deskriptif dan sumber situs Google Scholar. Variabel pengamatan, produser analisis yang digunakan mengelompokkan informasi yang sejenis dan selanjutnya disintesis serta dibuat rumusan kesimpulan. Hasil penelitian, berdasarkan hasil review yang didapat dari beberapa jumlah ZPT berpengaruh terhadap beragam bagian tumbuhan monokotil yaitu yang paling utama cabai rawit dan cabai keriting. Kesimpulan, ZPT memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa tanaman monokotil dan dikotil. Auksin yang diberikan bisa berasal dari bahan alami. Next, judul jurnal Effect of Plant Growth Regulator on Growth and Yield of Chili. Penulis Analisa MD Al Imron, Riyad Hossein, ATM Rafiqul Islam, Subroto Kahdas. Tahun 2020, nama jurnal of Phytology. Latar belakang ZPT merupakan senyawa organik baik alami maupun sintesis yang dapat mengontrol satu atau lebih proses fisiologi tanaman. ZPT diketahui dapat meningkatkan hubungan zinc dan menstimulasi translokasi fotoasimilat sehingga membantu retensi bunga dan buah yang lebih baik. ZPT juga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Tujuan untuk mengetahui memilih dosis ZPT yang tepat untuk mengendalikan pertumbuhan dan pada akhirnya meningkatkan produksi cabai di Bangladesh. Metodologi, metode yang digunakan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan dan 5 perlakuan. Variabel pengamatan, yaitu mengukur tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun pertanaman yang dipilih secara acak. Jumlah bunga dan biji dicatat dengan pola yang sama. Hasil penelitian, terdapat perbedaan tinggi tanaman yang nyata pada perbedaan konsentrasi ZPT, GA dan KN. Terdapat perbedaan jumlah daun yang signifikan
Dengan perbedaan derajat GA dan KN. Terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah cabang dengan pemberian ZPT cabang tertinggi pada T2, jumlah buah terbaik pada pemberian ZPT T 100 kg 100 mg per liter KN. Kesimpulan, pemberian ZPT dengan kadar yang optimum dapat meningkatkan pertumbuhan dan reproduksi cabai, khususnya pemberian kinetin yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan cabai. Selanjutnya, optimization of ground regulator to induce callus in chili. CV Brankai. Penulis R. Yunita, FRM Bagus, B. Nova, FN Rosadi, dan J. Jamsari. Tahun 2020, latar belakang banyaknya permintaan cabai untuk rumah tangga dan industri semakin meningkat. Faktor yang mempengaruhi induksi kalus yaitu konsentrasi ZPT dalam media. Tujuan untuk mengetahui konsentrasi ZPT yang efektif untuk kalus tanaman cabai. Metodologi menggunakan metode rancangan eksperimen dengan rancangan acak. Pada setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Variabel pengamatan, umur eksplan pembentukan kalus, presentasi eksplan pembentukan kalus, warna kalus, dan tekstur kalus. Hasil penelitian, benih berkecambah pada hari ke-7 dan mencapai pertumbuhan sempurna pada hari 28. Hal tersebut menunjukkan komposisi media MS dapat meningkatkan perkecambahan benih, komposisi dan konsentrasi auksin dan sitokinin, mempengaruhi umur eksplan pembentukan kalus. MIK3 dan MIK5 optimal menginduksi kalus cabai pada hari ke-8. MIK3 dan MIK5 menginduksi kalus hingga 100%. Perlakuan MIK3 dan MIK5 menghasilkan kalus berwarna putih kekuningan, sedangkan perlakuan yang lain menghasilkan warna kalus putih kehijauan. Perlakuan MIK3 dan 5 memberikan tekstur kalus gembur, sedangkan perlakuan lainnya menghasilkan tekstur kompak. Kesimpulan, perlakuan MIK3 dan 5 memberikan kalus 8 hari setelah induksi dengan pembentukan kalus mencapai 100% tekstur gembur dan warna putih kekuningan. Jurnal selanjutnya yaitu Effect of Different Concentration of Plant Ground Regulator on Ground and Quality of Green Chili. Penulis PB Mahindre, AK Jawakar, SM, Gawade, dan VD Tayade pada tahun 2018. Latar belakang untuk meningkatkan hasil cabai dengan mengurangi penurunan bunga dan meningkatkan pembentukan buah. Tujuan untuk mengetahui konsentrasi ZPT yang baik untuk mendapatkan hasil cabai yang optimal. Metodologi menggunakan rancangan acak kelompok, terdapat 10 perlakuan dan masing-masing diulang 3 kali. Variabel pengamatan dengan melihat tinggi tanaman dan hasil produksi pada masing-masing perlakuan. Hasil penelitian tinggi tanaman terdapat pada perlakuan T1, NaA 50 ppm. Hal tersebut karena asam naftalena asetat sebagai pemacu pertumbuhan yang meningkatkan fotosintesis. Hasil maksimal per tanaman 440 gram diperoleh dari tanaman T1 NaA 50 ppm. Kesimpulan, perlakuan T1 NaA ppm optimal karena mencapai pertumbuhan yang lebih baik dari hasil dan tinggi tanaman. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan dari zat pengatur tumbuh untuk tanaman cabai. Ada yang alami dan ada juga yang tidak. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.